Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan meningkatkan amal kita sedemikian rupa sehingga ibadah kita dinilai baik dan benar oleh Allah, diterima, dicatat dan dibalas olehnya dengan balasan yang terbaik. Malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema tentang keajaiban kulit dalam kaitannya dengan nikmat Allah, dalam kaitannya dengan azab Allah, dan dalam kaitannya dengan kuasa Allah. Jadi kulit itu erat kaitannya dengan nikmat Allah, erat kaitannya dengan azab Allah, dan erat kaitannya dengan kuasa Allah. Kulit diciptakan oleh Allah pertama sebagai pelindung, ya. Yang kedua sebagai perasa, ya. Kemudian salah satu tanda kekuasaan Allah, ya. Karena sampai hari ini, ya, bahkan sampai hari kiamat, ya, ilmu dan teknologi yang paling canggih tidak akan bisa menciptakan kulit yang sangat tipis sekali. Bahkan walaupun kulit itu tipis, ternyata terdiri dari lapisan-lapisan, ya. Kulit sejatinya adalah nikmat agung, ya. Nikmat besar dan sempurna yang diberikan oleh Allah kepada manusia, pertama agar bersyukur, ya, agar tunduk dan pasrah serta berserah diri kepada Allah dengan taat dan ibadah kepadanya sesuai dengan aturannya yang ada dalam Al-Quran, serta contoh dan teladan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. InsyaAllah, ya, akan menjadi wasilah mendapatkan ampunan Allah, menjadi wasilah mendapatkan rahmat Allah, cinta Allah, ridha Allah, karunia Allah, dan berkah Allah. Karena ibadah itu sejatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum mimma khalaq zilala. Dan Allah telah menjadikan bagi kalian dari sebagian yang Dia ciptakan zilala, sebagai naungan, ya, sebagai tempat bernaung, ya. Langit itu tempat bernaung, itu awan tempat bernaung, ya. Kemudian pohon-pohon itu tempat bernaung. Dan kita butuh tempat bernaung itu bukan hanya di dunia saja. Nanti di alam mahsyar juga perlu tempat bernaung. Kenapa? Karena di alam mahsyar itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ya. Jadi kita ada naungan yang dibuat oleh manusia, misalnya payung, kan, ya. Kemudian topi, ya. Tapi di sana tidak ada sama sekali. Kemudian wa ja'al lakum minal jibali aknata. Dia juga menjadikan bagi kamu tempat berlindung di gunung-gunung. Jadi ketika terjadi banjir besar, terjadi tsunami,
Maka tempat yang paling aman itu adalah dengan naik ke puncak gunung. Tempat berlindung juga. Ya. Kemudian tempat berlindung dari udara panas. Karena makin tinggi kita mendaki gunung, makin adem. Bahkan saking tingginya bisa ya, ada salju. Ya. Kemudian yang selanjutnya waja'al lakum ya, sarabil tukikum al-harra. Allah juga menjadikan bagi kamu pakaian yang akan menjaga kamu, melindungi kamu dari yang namanya panas. Ya. Bikin pakaian. Di surga juga ada pakaian sutra yang tipis dan tebal. Ya. Karena di surga itu tidak ada matahari, tidak ada bulan. Tapi tidak akan kepanasan dan tidak akan kedinginan. Seperti kalau manusia tidak punya kulit, dia akan panas sepanas-panasnya dan akan dingin sedingin-dinginnya, sehingga tidak bisa hidup bertahan lama. Kemudian yang selanjutnya, kadzalika, demikianlah ya, kasih sayang Allah, ya, karunia Allah, ya, rizki Allah, yutimu nikmatahu. Ia selalu menyempurnakan nikmatnya alaikum untuk kalian, la'alakum tuslimun, agar kalian pasrah, tunduk, berserah diri kepadanya. Ya. Dan kita selalu mengikrarkan itu setiap kali kita mau tidur. Allahumma aslamtu nafsi. Ya. Bangun tidur juga seperti itu. Ya. Mau berangkat juga bismillahirrahmanirrahim, Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Karena sejatinya kita bergerak karena dikasih gerak oleh Allah. Kita kuat karena dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Kita bisa bergerak, bernapas ya. Itu tanda bahwa kita itu dikasih ya nikmat yang namanya gerak dan kekuatan atau daya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk tunduk, untuk pasrah ya. Untuk berserah diri kepada Allah. Bangun tidur juga kan begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, kita ditidurkan oleh Allah, kita dibangunkan oleh Allah, bahkan kita nanti akan dibangkitkan. Dibangunkan dari tidur panjang di alam kubur untuk dikumpulkan di alam mahsyar. Kemudian menurut Ibnu Katsir ayat ini menunjukkan bahwa kulit adalah pelindung pertama manusia ya. Ditempatkan di bagian paling atas ya. Kemudian di bawah kulit ya, ada pelindung lagi, bawah ada sampai kemudian tulang ya. Tulang juga melindungi manusia ya, supaya bisa tegak berdiri ya, bisa tenang melangkah dan sebagainya ya. Kalau tidak ada tulang ya, jangankan berjalan, jangankan berlari ya, duduk saja nggak bakal bisa itu ya. Seperti karung ya, karung nggak ada isinya sebetulnya ya, kalau manusia tidak punya tulang. Demikian pula kalau manusia tidak punya kulit ya. Orang cantik, orang tampan itu karena kulitnya. Orang dikatakan hitam, putih, sawo matang. Kenapa? Karena kulitnya. Ya. Bayangkan kalau manusia tanpa kulit kayak apa itu ya. Kemudian jika manusia tidak memiliki kulit, maka manusia tidak akan dapat hidup. Dan kalaupun hidup, ya, tidak akan bertambah, tidak akan bertahan lama ya. Bayangkan ya. Ketika kita misalnya teriris kulit kan, itu darah keluar, itu darah keluar, tapi perih ya, terasa. Artinya bayangkan ya. Jadi ada dalam Qobasun min Nuri Muhammad ya, yaitu kumpulan hadis yang ditulis disusun oleh Profesor Dr. Faiz Alman ya, bahwa ternyata mati itu
rasanya seperti binatang yang dikuliti. Dan binatang itu tidak mati, hidup. Binatang hidup dikuliti. Nah seperti itulah katanya. Bagaimana rasanya? Kulit itu dikelupas. Seperti ketika kita mengurus kurban kambing, kurban sapi, kurban unta, itu dikuliti. Tapi kalau kita tidak memotong dulu, tidak menyembelih dulu, mungkin binatang itu nggak bisa diam, kesakitan itu. Nah seperti itulah katanya sakratul maut. Kemudian yang selanjutnya, kulit bukan hanya penutup tubuh, tetapi merupakan organ terbesar yang memiliki fungsi vital. Nanti dijelaskan untuk apa Allah menciptakan kulit itu. Dan ini dapat dijadikan bahan tadabbur, bahan renungan, bahwa Allah menciptakan kulit dengan hikmah yang sangat besar. Banyak kebaikan dari Allah menciptakan kulit bagi manusia. Dan Allah menjadikan kulit sebagai tempat merasakan nikmat dan azab. Ini salah satu tujuan Allah menciptakan kulit. Sebab nanti Allah akan menimpakan azab. Dan yang pertama merasakannya itu adalah kulit. Demikian pula ketika Allah menimpakan nikmat, yang merasakan nikmat pertama itu adalah kulit. Nah kemudian keajaiban kulit dalam kaitannya dengan azab Allah. Kulit adalah bagian pertama yang akan diazab di neraka. Bahkan ada neraka yang khusus membakar kulit, khusus menghanguskan kulit, khusus menghitamkan kulit, khusus mengubah kulit. Kemudian yaitu neraka sakor. Jadi ada neraka yang khusus untuk mengazab kulit manusia. Wa ma adraka ma sakor. Allah nanya itu dalam surat Al-Mudaththir. Dan tahukah kamu apakah neraka sakor itu? La tubqi wa la tazar. Neraka sakor itu tidak akan menyisakan dan tidak akan membiarkan sesuatu pun. Habis itu kulit. Bukan hanya tadi kan dibakar, dihanguskan, digosongkan, dihitamkan, tapi juga dilenyapkan. Tapi kemudian karena ini namanya azab, itu akan diganti dengan kulit yang baru. Nanti ganti lagi untuk merasakan bagaimana dahsyat dan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab kan ada azabun alim, azab yang sangat pedih, sangat perih. Ada azabun muhin, azab yang bikin hina, Di antaranya untuk orang yang pelit, yang dipelitkannya itu digantungkan di lehernya, malu banget itu, ketahuan pelitnya. Kalau sekarang kan nggak ketahuan pelitnya nanti ketahuan karena semua yang dipelitkan digantungkan di lehernya. Jadi bagaimana besarnya penghuni neraka, ketika disiksa oleh Allah dengan siksaan yang bikin hina. Pernah dia punya mobil, tetangganya pinjam karena mau istrinya melahirkan atau kemudian mau ke rumah sakit, tidak ada mobil misalnya, dipelitkan, digantungkan ke mobil di lehernya. Punya rumah, tetangga nyewa gedung nggak punya, bikin panggung di jalan nggak boleh. Sementara tetangga ada punya rumah, misalnya 5, 3, banyak yang kosong, diminta untuk walimahan, tidak dikasih, rumahnya digantungkan itu. Azabun muhin. Ada juga azabun syadid, azab yang sangat keras itu. Ada juga azabun azim, azab yang sangat besar. Itu nanti ada kaitannya dengan kulit, ada kaitannya dengan tubuh manusia, tubuh penghuni neraka. Kalau penghuni surga kan 7
60 hasta ya, atau 70, sekitar 30 meteran lah tingginya. Tapi nanti ada hadis yang sahih bagaimana postur tubuh penghuni neraka ya. Kemudian lawahatul lil bashar, neraka sakor juga adalah neraka yang menghanguskan kulit manusia ya. Jadi yang dibakar cuman kulitnya doang, organ lain di bawah kulit nggak terbakar. Ini menjelaskan bahwa azab neraka itu presisi banget. Kalau yang dibakar kulit doang itu tidak mengganggu yang lainnya. Ada yang dibakar itu hatinya, namanya neraka hutoma, allati tattali'u alal afliidah. Kenapa? Karena suka menyakiti hati orang lain. Kenapa? Ya karena al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal ya. Jadi kalau kita nyakitin hati orang, maka nanti nerakanya juga khusus neraka yang bikin hati sakit, namanya neraka hutoma. Alaiha tis'ata asyar, di atas neraka sakor itu ada 19 malaikat. Itu pemimpinnya doang, komandannya. Sementara bawahannya banyak banget itu ya. Sebab ya, orang yang disiksa di neraka itu dijelaskan dalam surat As-Sajdah berusaha untuk naik ke atas. Karena neraka itu ada di bawah itu. Jadi waktu itu Rasul dan para sahabat mendengar suara yang sangat keras banget. Kata Rasul, kamu tahu nggak? Itu suara apa? Kata sahabat, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Itu suara batu yang dilemparkan di atas neraka baru nyampe ke bawah 70 tahun. Jadi walaupun dalam, walaupun curam, karena tidak tahan ya, merasakan sakit siksa di neraka, dia berusaha naik ke atas. Tapi ketika sampai di atas ada malaikat dilemparkan lagi ke bawah itu. Ya. Kemudian itulah ya surat Al-Mudaththir ayat 28 sampai 30 tentang neraka khusus untuk menyiksa kulit. Ada pula neraka yang khusus menguliti, mengelupas dan mencabut kulit kepala dan seluruh anggota tubuh, yaitu neraka ladho ya. Jadi kulit kepalanya itu dikelupas, kemudian ditarik, dicabut, setelah itu diseret ke neraka itu. Bayangkan ya, diseret ke neraka dalam keadaan kulit kepalanya dicabut ya, ditarik ya, dikelupas, demikian pula dengan kulit anggota tubuhnya ya. Kan ada orang yang bisa nguliti kambing dan sapi itu cuman bagian-bagian tertentu, kemudian ditarik ya, gampang banget itu terkelupasnya ya. Tapi kalau yang belum ahli kan lama banget itu nguliti ya. Nanti ada malaikat khusus itu ya, yang mengawasi orang yang dicabut kulitnya oleh api neraka yang sangat panas sekali. Jadi ada neraka sakor, ada neraka ladho ya. Neraka ladho tuh kulit kepalanya tuh dicabut, ditarik, diseret ke neraka. Dan Allah berfirman, kala innaha ladho, sekali-kali tidak ya. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit kepala dan anggota tubuh ya. Jadi ada malaikat an-nazi'at ya. Itu khusus mencabut ruh manusia, menarik ruh manusia, menyeret ruh manusia. Itu manusia yang kafir, yang tidak beriman, yang munafik, dolim, musyrik dan sebagainya, yang fasik. Tapi ada neraka yang an-nazi'at, an-nasyitat ya, sebaliknya daripada an-nazi'at itu an-nasyitat, mencabutnya itu pelan-pelan, lemah lembut, yang memberi kesempatan kepada orang yang sedang sakratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun cuma 4 kata, itu menentukan masa depan. Dakhala jannah, pasti masuk surga ya. Kemudian di sini jelaskan ya,
Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan berpaling dari kebenaran, itu neraka ladha. Dalam ayat lain neraka ladha itu khusus untuk orang yang tidak menunaikan zakat mal itu, dikelupas kulit kepalanya. Kemudian wajama fa'a, serta mengumpulkan harta lalu menyimpannya, yaitu tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Ancamannya neraka apa? Neraka ladha. Kalau orang tidak salat, orang melecehkan Al-Quran, orang kufur terhadap Al-Quran, itu neraka sakor namanya. Kemudian yang selanjutnya naza'ah, itu berasal dari kata naz'un, yang berarti mencabut, mengelupaskan, menarik dengan keras sekali, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan asyawa menurut para ahli tafsir adalah kulit kepala, kulit tubuh, anggota badan seperti tangan dan kaki, atau bagian luar tubuh yang terbakar oleh api. Jadi yang lainnya tidak dibakar oleh api. Jadi api itu taat kepada Allah. Bahkan api itu bisa mengeluarkan suara, memanggil penghuninya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa api neraka mencabut dan mengelupaskan kulit beserta anggota badan karena panasnya yang sangat dahsyat. Itu yang namanya air, itu dengan teknologi tinggi, itu bisa memancar, menyemprot dengan keras sekali, cepat sekali, itu bisa memotong baja itu, padahal air, dengan ilmu dan teknologi yang sangat canggih, itu bisa memotong baja dengan cepat. Ini api neraka yang panasnya 70 kali panas api dunia yang paling panas. Bagaimana ketika dia membakar kulit, langsung itu terkelupas, di samping gosong, kemudian tercabut, dan ditugaskan untuk menarik, menyeret. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa kata asyawa mencakup kulit dan anggota tubuh yang tidak mengenai organ dalam. Jadi tidak sampai membakar bagian dalam kulit itu, menunjukkan betapa hebatnya siksa api neraka. Dan api juga ciptaan Allah, Tidak ada orang yang bisa menciptakan api. Tidak ada orang yang bisa menciptakan air. Api dan air itu bermanfaat bagi kehidupan manusia, bagi yang mensyukurinya. Tapi bisa jadi orang yang kufur nikmat, api dan air itu bisa jadi bencana, bisa jadi azab. Dan ada pula penghuni neraka yang digosok, kulit keningnya, digosok kulit lambungnya, dan digosok kulit punggungnya. Jadi 3 tempat itu digosok itu. Dengan apa? Dengan gosokan yang dipanaskan di atas api neraka jahanam. Karena selama hidupnya suka menimbun harta, enggan berinfak fi sabilillah. Jadi kalau tadi kan zakat mal, itu zakat mal. Dia neraka ladha. Tapi ada neraka yang khusus, menggosok kulit kening, kulit lambung, dan kulit punggung bagi orang yang dikasih rizki oleh Allah, tapi dia tidak menyisikannya untuk infak fi sabilillah. Padahal kalau disisikan itu dibalasnya itu 700 kali lipat. Tapi kalau tidak dikeluarkan infaknya akan dijadikan gosokan. Ini dalilnya, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas, menimbun perak, kemudian tidak menginfakannya di jalan Allah,
maka sampaikan olehmu Muhammad berita gembira kepada mereka berupa azab yang sangat pedih, azab yang sangat perih, azab yang berkaitan dengan kulit. Ya. Kenapa? Yauma tuhma 'alaiha fi nari jahannam. Semua yang tidak diinfakkan itu akan dijadikan gosokan, setelah jadi akan dipanaskan di atas api neraka jahanam. Ya. Nanti dijelaskan apa saja tuh yang akan dijadikan gosokan itu. Ya. Kemudian fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Ketika gosokan itu sudah panas, maka digosokkan gosokan itu kepada wajahnya, kepada keningnya, kemudian kepada perutnya atau lambungnya, dan kepada punggungnya. Ya, seraya sambil digosok, sambil dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang sudah kamu timbun ya untuk diri kamu. Ya, jadi ketika barang itu langka, dia timbun supaya ketika mahal dijual. Nah itu hati-hati. Ya, itu jual beli yang batil itu, yang enggak benar. Makanya fadhukum ma kanaztum ma kuntum taknizun. Maka rasakan oleh kalian apa yang dulu kalian timbun waktu di dunia. Yang ayat sebelumnya dijelaskan, yang ditimbun itu pertama emas, yang kedua perak. Kalau sekarang gosokan dari apa sekarang? Gosokan itu dari apa tuh ya? Kalau dulu kan yang pakai arang dari besi ya. Ya. Pakai arang, sekarang pakai setrum ya. Nanti ya dipanaskannya tuh di atas api neraka jahanam. Dan gosokannya berupa emas dan perak. Bagaimana kalau uang? Berarti dikonversi ke emas atau perak ya. Kalau uang 1 miliar ya dia timbun misalnya, tidak pernah dikeluarkan, dikumpulkan kan jadi gede, dijadikan gosokan. Dari perak dengan dari emas gedean mana tuh nanti gosokannya ya. Kalau dari emas mungkin berapa besar itu gosokannya, dari perak lebih besar lagi, baru dipanaskan di atas api neraka jahanam ya. Jadi kedua ayat ini menunjukkan apa? Merupakan ancaman bagi orang yang menimbun harta berupa emas dan perak serta tidak menunaikan hak Allah, terutama zakat, sehingga harta yang dulu mereka cintai menjadi alat untuk menyiksa mereka pada hari kiamat. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu kalau anak dan istri itu bisa jadi musuh, hati-hati itu. Ya. Tapi kalau harta dan anak bisa jadi fitnah. Bisa jadi gara-gara anak masuk ke neraka, tidak masuk surga. Bisa jadi gara-gara hartanya dijadikan alat untuk menyiksa pemiliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jika kulit sudah dibakar habis, akan diganti dengan kulit yang baru berulang kali, tiada henti untuk merasakan sakit, pedih dan perihnya azab neraka. Disebut azabun alim ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang yang tidak beriman, orang kufur kepada ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an, saufa nuslihim jahannam. Pasti kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali ya, kulitnya itu hangus, kulitnya itu gosong, kulitnya itu habis, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Ya, bukan kulit yang itu. Ya. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Azab itu siksa yang berulang-ulang. Ya. Hancur kembali utuh, mati kembali hidup, terusnya begitu. Ya. Makanya jangan main-main dengan yang namanya neraka. Ya. Kemudian innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. Ya. Kemudian semakin
berat azab neraka, semakin tebal kulit penghuninya. Semakin besar azab neraka, semakin besar tubuh penghuninya. Nah, jadi ada azabun azim, berarti semakin besar itu tubuh penghuni neraka. Ada azabun syadid, semakin tebal kulitnya. Di sini digambarkan ya gigi geraham atau gigi taring penghuni neraka, ya besarnya seperti gunung Uhud. Itu gigi taringnya, gigi gerahamnya. Bagaimana dengan mulutnya, bagaimana dengan kepalanya, bagaimana dengan badannya, besar banget itu. Kemudian Rasul mengatakan, nah, sesungguhnya tebal kulit orang kafir adalah 42 hasta. 42 hasta itu berarti sekitar 20 meter itu tebal kulit, ya. Sekarang tebal kulit berapa senti? Senti atau mili ya? Di bawah mili ya. Di bawah mili itu tebal kulit. Nanti ada orang yang disiksa di neraka kemudian dengan kulit ya 42 hasta itu. Sekitar 20 meter itu tebal kulitnya itu, ya. Kenapa? Karena siksaannya keras itu, ya. Di sini jelaskan, ya. Dan tempat duduknya di neraka sejauh antara Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah itu berapa kilometer, Pak? Ya. 400, 600 ya. Sekitar itu ya. Ini berapa ini nggak sampai 1 meter kan ya? Ya, orangnya seperti ini nih, ya. Atau lebih besar dikit, lebih kecil dikit. Tapi nanti ada tempat duduk, ya. Sejauh Mekah dan Madinah. Kira-kira yang duduknya segede apa tuh? Ya. Ini Rasul yang mengatakan. Jadi ini bukan dongeng. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian kata Imam An-Nawawi, ya, dalam syarah Muslim menjelaskan bahwa diperbesarnya tubuh dan ditebalkannya kulit penghuni neraka bukan untuk meringankan siksa, tetapi agar azab yang mereka rasakan semakin besar serta semakin dahsyat dan keras, karena tubuh yang lebih besar memiliki bagian yang lebih luas untuk menerima siksa. Seperti Allah, ya, menjadikan bintang pertama supaya langit indah, dijadikan hiasan, ya, dijadikan misbah, ya, dijadikan lampu atau lentera sehingga langit itu menjadi indah. Tapi dalam waktu yang sama bintang itu oleh Allah dijadikan pelempar setan, ya. Bayangkan bintang lebih gede dari matahari digunakan untuk melempar setan. Kira-kira setannya segede apa? Ya, nggak mungkin setannya segede kacang hijau kan? Ya. Jadi setannya lebih besar daripada bintang. Sampai digambarkan, ya, tanduk matahari itu ketika terbit, ya, atau ketika terbenam ada, ya, di antara tanduk setan. Jadi matahari dengan kepala setan itu gedean mana tuh? Ya, gedean kepala setan. Makanya kalau kita lagi marah, jangan sekali-kali nyebut setan. Setan, iblis, apa genderuwo, nggak boleh tuh. Sebab nanti setan jadi gede itu. Ya. Tapi kalau kemudian kita menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu setan jadi kecil ya. Sehingga tidak bisa menguasai emosi manusia, ya. Oleh karena itu kalau kita marah, usahakan, ya, marah itu jangan, ya, diikuti. Kalau setan yang sudah tidur itu kecil berarti ya? Kenapa? Setan yang sudah tidur itu waktu tidur. Iya. Jadi tergantung kitanya sebenarnya. Ya. Kita kan diwajibkan berlindung kepada Allah dari godaan setan. Artinya kita tidak bisa menghadapi setan secara langsung. Harus minta perlindungan kepada Allah. Di antaranya dengan membaca isti'adzah. Supaya setan yang asalnya gede jadi kecil. Tapi kalau kemudian kita marah, saking marahnya, saking bencinya kepada orang, kemudian disebutnya orang itu dipanggil setan. Oh, setan jadi gede itu. Jadi gede. Sehingga dia dikuasai oleh amarahnya.
Makanya kata Rasul, ya, orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan orang yang jago bertarung, tidak pernah terkalahkan, menang terus. Tapi innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang hebat, yang kuat, yang jago, yang jawara itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Dan kalau kita marah mampu mengendalikannya, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dan sorga seluas langit dan bumi, gara-gara kita bisa mengendalikan amarah. Apalagi sampai memaafkan kesalahan orang lain. Oh, luar biasa itu. Ada hadis tentang pahala memaafkan kesalahan orang lain, ya. Wallahu a'lam. Silakan ada yang ingin